Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohma Jainal Arifin akan mempresentasikan review jurnal mata kuliah manajemen rantai pasok. Judul artikel yang pertama yaitu Manajemen Rantai Pasok pada Industri Pertahanan di Era Industri 4.0 dan Digital. Latar belakang masalah, pada era revolusi industri dan digital ini, menurut Fantazi et al. Tahun 2019, persaingan bisnis yang semakin ketat, industri pertahanan sangat penting untuk meningkatkan kinerja strategisnya. Industri pertahanan harus dapat memanfaatkan beberapa kemungkinan untuk menjadi lebih kompetitif dan produktif, sehingga dapat meningkatkan kinerja industri pertahanan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh supply chain management terhadap kinerja industri pertahanan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan teknis analisis data structural equation modeling menggunakan software Smart PLS 3.0. Metode pemilihan sampel menggunakan metode snowball sampling. Kuesioner online dikirimkan kepada 220 responden manajemen, yaitu manajer, supervisor, sebuah industri pertahanan. Hasil dari penilaian ini dapat disimpulkan bahwa supply chain management berpengaruh signifikan terhadap kinerja industri pertahanan. Implikasinya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manajemen rantai pasokan berpengaruh positif terhadap kinerja industri pertahanan. Semakin baik dan memadai proses supply chain management yang diterapkan, maka kinerja industri pertahanan akan semakin optimal. Oke, kita lanjut ke judul artikel terkait transformasi manajemen rantai pasokan berbasis Internet of Things, tinjauan literatur. Latar belakang masalahnya yaitu Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan konektivitas dan interaksi antar objek cerdas melalui jaringan internet. Dalam konteks manajemen rantai pasokan, IoT berperan dalam meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan responsivitas operasional melalui integrasi perangkat pintar, seperti sensor, RFID, dan perangkat lunak. Namun, implementasi rantai pasokan digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang yang mengalami keterbatasan dalam adopsi teknologi industri 4.0. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis peran IoT dalam transformasi manajemen rantai pasokan serta mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapannya. Metode yang digunakan yaitu studi literatur sistematis yang mencakup pengujian kualitas studi, pengumpulan dan karakterisasi data, analisis, interpretasi hasil, serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Hasilnya, IoT memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan distribusi, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dalam rantai pasokan. Implikasinya, penerapan Internet of Things memberikan dampak yang besar terhadap pengelolaan supply chain management, terutama dalam mendukung konsep green supply chain management. IoT memungkinkan integrasi data secara real-time sehingga perusahaan memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh aktivitas operasional. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi proses serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Kemudian terkait judul artikel selanjutnya yaitu analisis manfaat penerapan manajemen rantai pasokan dan RRP. Latar belakang masalahnya, kemajuan teknologi semakin mempermudah perusahaan, terkhususnya PT Indofood Sukses Makmur CBP Tbk, untuk mendistribusikan produknya dalam skala besar. Salah satu teknologi yang berperan penting dalam operasional perusahaan industri ialah perangkat lunak SAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat penerapan manajemen rantai pasokan dan enterprise resource planning pada PT Indofood Sukses Makmur CBP TBK. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, deskripsi dengan sumber artikel mengenai proses bisnis perusahaan Indofood dan penerapan SCM serta ERP. Hasilnya, PT Indofood Sukses Makmur CBP TBK menggunakan perangkat lunak SAP untuk mengendalikan rantai pasok secara efektif dengan adanya penyajian informasi yang jelas serta dapat diakses secara real-time, dan penerapan ERP yang dilakukan PT Indofood merupakan satu hal yang positif. Dibuktikan dari laporan
laba rugi Indofood yang dilansir di First Pacific, terjadi peningkatan pada net sales PT Indofood setelah menerapkan sistem ERP. Implikasinya, PT Indofood Sukses Makmur CBPTBK telah meraih berbagai penghargaan sepanjang perjalanan bisnisnya. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan Supply Chain Management (SCM) yang berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Salah satu perangkat lunak yang digunakan oleh PT Indofood untuk mendukung aktivitas operasionalnya adalah SAP, Advanced Planner and Optimizer, yang berfungsi dalam pengelolaan rantai pasokan perusahaan. SAP APO dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja operasional melalui perencanaan produksi, penetapan harga, penjadwalan aktivitas operasional, perencanaan, pengadaan bahan baku, serta pengaturan distribusi produk. Penerapan sistem ERP di PT Indofood terbukti memberikan dampak positif yang tercermin dari peningkatan net sales sebesar 7%, serta keberhasilan perusahaan dalam melakukan diversifikasi produk. Selain itu, SAP APO terintegrasi dengan sistem SAP lainnya, seperti SAP R3, sehingga memungkinkan pengolahan ERP secara terpadu dan real-time. Secara keseluruhan, penerapan ERP dan SCM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, implementasi kedua sistem tersebut menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan berskala besar, termasuk PT Indofood Sukses Makmur CBP Tbk yang terus melakukan ekspansi bisnis. Dan artikel selanjutnya yaitu solusi arsitektur berbasis blockchain untuk manajemen rantai pasokan yang transparan. Latar belakang masalahnya, paradigma tradisional dalam manajemen rantai pasokan seringkali dihadapkan pada tantangan koordinasi yang kompleks dan informasi yang rentan terdistorsi, yang dapat mengakibatkan kesalahan transaksi dan ketidakjelasan dalam proses. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami mengusulkan pendekatan baru dengan menerapkan arsitektur berbasis blockchain yang menjanjikan keunggulan dalam desentralisasi dan distribusi informasi. Tujuannya untuk menguji efektivitas solusi ini dalam meningkatkan transparansi dan kinerja pasokan secara keseluruhan. Metode yang digunakan, pengembangan dan implementasi sistem blockchain yang terintegrasi dalam rantai pasokan yang ada, diikuti dengan pengujian dan evaluasi kinerja solusi. Hasilnya, pengujian menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kesalahan transaksi dan peningkatan tingkat transparansi real time, memberikan bukti konkret tentang keberhasilan inovasi sebuah solusi ini. Dengan menerapkan teknologi blockchain, peneliti berhasil mengubah paradigma manajemen rantai pasokan dan membuktikan nilai tambahnya dalam mengatasi tantangan yang ada. Implikasinya, penggunaan teknologi blockchain dalam manajemen rantai pasokan efektif dalam menekan kesalahan transaksi, sekaligus meningkatkan transparansi secara real time. Dengan demikian, solusi berbasis blockchain memiliki potensi besar untuk mengubah pendekatan konvensional dalam pengelolaan rantai pasokan, meningkatkan efisiensi operasional, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam proses bisnis. Dan artikel selanjutnya, manajemen rantai pasokan material terhadap keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi jalan. Latar belakang masalahnya, distribusi material pada pembangunan konstruksi jalan di Pulau Simeulue umumnya didatangkan dari luar pulau, dikarenakan lokasi tersebut tidak terdapat material yang layak digunakan untuk pekerjaan suatu proyek jalan. Pengiriman material pada proyek konstruksi jalan di Pulau Simeulue menggunakan moda transportasi kapal laut, sehingga terdapat beberapa permasalahan pada pengiriman material, misalnya jadwal pelayaran yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca, serta gelombang tinggi di laut menyebabkan distribusi material dilakukan paling banyak sekali dalam sebulan, bahkan sekali dalam 4 bulan. Sehingga hal ini sering menjadi penyebab keterlambatan distribusi material yang sangat berpengaruh kepada kemajuan pekerjaan konstruksi jalan di Pulau Simeulue. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan material, faktor risiko yang berdampak besar terhadap waktu penyelesaian proyek, serta mengetahui dampak keterlambatan pendistribusian material terhadap kinerja proyek konstruksi sebagai bahan baku infrastruktur jalan di Pulau Simeulue.
Metode yang digunakan pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer ini menggunakan kuesioner pada responden. Responden terdiri dari 40 orang dengan pengalaman kerja yang berbeda, serta dipilih dari pihak yang diyakini dapat memahami dan terlibat langsung dengan proyek. Hasilnya menunjukkan bahwa data yang telah dianalisis menggunakan software SPSS menunjukkan bahwa pengaruh rantai pasokan material berpengaruh signifikan terhadap kinerja proyek, sebesar 70%. Adapun sisanya sebesar 3% adalah pengaruh rantai pasokan material lainnya yang tidak diteliti dengan baik pada penelitian ini. Implikasinya, pengaruh rantai pasok material terhadap keterlambatan proyek konstruksi yang dominan disebabkan oleh keterlambatan pemesanan material, permasalahan pengiriman material dari luar pulau terhadap jadwal pelayaran yang sangat dipengaruhi oleh cuaca buruk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.